23 narapidana korupsi yang mendapatkan bebas bersyarat secara bersama-sama jadi sorotan. Apakah para narapidana korupsi dinilai pantas mendapatkan bebas bersyarat? Kita akan membahasnya bersama dengan Emerson Yunto, Wakil Direktur Visi Integritas. Bang Emerson, apa kabar? Kabar saya baik, tapi sebenarnya buruk begitu ya. Kabar buruk bagi negara ini ya? Betul, buruk bagi semua warga negara Indonesia ya, karena tadi ini adalah diskon besar-besaran bagi pelaku korupsi. Dia cukup menjalani hanya separuh atau setengah atau bahkan kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, kemudian bisa bebas karena alasan bebas bersyarat. Jadi 23 narapidana korupsi ini bebas bersyarat, menurut Anda ini apakah memang hak yang memang sepantasnya mereka dapatkan, ataukah memang ini ada perlakuan khusus kepada mereka? Ya, jadi kalau bicara soal sejarah sebenarnya bisa merujuk ke ini PP 99 tahun 2012 waktu itu. Jadi ada peraturan pemerintah yang mengatur soal pengetatan bagi narapidana kasus korupsi itu nggak boleh sembarangan dapat remisi pembebasan bersyarat. Salah satunya adalah syarat soal justice kolaborator, kemudian dia telah membayar denda dan uang pengganti. Nah, kemudian ini dibatalkan lewat putusan Mahkamah Agung di tahun 2021, plus juga diperkuat lewat Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2022. Jadi saat ini koruptor itu sebenarnya 11-12 dengan pelaku kriminal yang lain, jadi tidak bisa dianggap sebagai kejahatan luar biasa sekarang. Karena hukumannya tadi walaupun maksimal, tapi dia punya kesempatan bebas lebih cepat daripada vonis hakim. Artinya kalau dulu dibilang korupsi di Indonesia itu masuk kejahatan luar biasa, faktanya dalam penerapan hukum bagi narapidana korupsi ini tidak jadi kejahatan luar biasa lagi karena mereka bisa dengan mudahnya mendapatkan bebas bersyarat. Iya, betul. Jadi saya ambil merujuk kasusnya Atut misalnya. Kalau dari catatan kita, Atut kan harusnya mulai menjalani hukuman 2015, divonis 12 tahun. Jadi sebenarnya Atut itu harusnya baru bebas 2027. Oke. Gitu ya, baru 2027 baru bebas. Nah, tapi dengan adanya remisi pembebasan bersyarat, dia cukup menjalani 7 tahun. Kalau kita bicara soal persentase, dia nggak nyampe 60% menjalani hukumannya. Jadi banyak diskonnya ya? Sebagai diskon, betul. Oke. Bagaimana dengan Pinangki yang Anda lihat? Nah, ini juga menarik ya. Vonis Pinangki 6 tahun, tapi 2 tahun sudah selesai. Artinya dia hanya menjalani sepertiga ya hukuman. Ada yang perlu jadi catatan. Pertama nih isu soal efek jerah buat pelaku korupsi. Kemudian kedua, mengurangi efek jerah buat pelaku korupsi. Ya. Jadi orang akan melihat ya udah korupsi aja. Nanti kalaupun diproses, dihukum nanti akan ada remisi pembebasan bersyarat. Ini saya pikir juga satu hal yang jelek gitu ya, buruk di mata publik. Kemudian yang kedua, ini pukulan mundur buat institusi penegak hukum seperti KPK. Kalau tadi Kompas sampaikan beberapa nama-nama besar, itulah kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Kita harus ingat itu. Jadi KPK setengah mati memproses pelaku korupsi, justru di lembaga pemasyarakatan atau pemerintah dalam hal ini justru berupaya sebenarnya mempercepat pelaku korupsi itu bebas lebih awal daripada pelaku kriminal yang lain. Jadi menurut Anda salahnya ada di mana? Ya, pertama isu soal undang-undang pemasyarakatan ini mungkin menarik ya. Jadi salah satu hambatan waktu itu soal pembebasan bersyarat buat koruptor atau juga remisi buat koruptor karena ada PP 99 2012. Nah, kemudian kedua, undang-undang pemasyarakatan itu mensyaratkan soal syarat untuk dapatkan bebas dan juga remisi harus merujuk PP peraturan pelaksana yang lain. Dalam ini PP gitu ya, peraturan pemerintah. Sepanjang misalnya tidak ada regulasi yang lebih tinggi yang mengatur soal remisi pembebasan bersyarat, ini kelihatannya agak sulit koruptor untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Makanya ini juga menarik kalau kita lihat progresivitas gitu ya. Proses revisi undang-undang pemasyarakatan begitu gencar tuh. Begitu cepat tanpa pengawalan tiba-tiba sudah ada jadi undang-undangnya. Dengan adanya undang-undang pemasyarakatan ini, semua pelaku pidana itu sama rata. Jadi tidak ada keistimewaan atau tidak ada perlakuan khusus buat pelaku korupsi, narkoba, dan terorisme. Padahal tiga kejahatan ini dianggap kejahatan luar biasa. Nah, sekarang posisinya menjadi sama. Gitu. Jadi mau koruptor, mau pelaku kriminal pencurian jasa, dan sebagainya itu sama. Gitu ya.
Artinya gini, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Jika memang korupsi tidak lagi jadi kejahatan luar biasa karena memang efek jerahnya juga buktinya nggak ada, apa yang kemudian harus kita benahi sama-sama? Kita harus mulai dari mana? Ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama adalah soal penjatuhan pidananya harusnya maksimal. Kalau kita Oke. merujuk rata-rata vonis koruptor, itu kan hanya 3 tahun. Rata-rata 3 tahun sampai 5 tahun. Efek jerahnya hilang. Kemudian yang kedua, ini harus ditambah dengan upaya pemiskinan buat koruptor. Jadi sepanjang koruptor itu masih sejahtera, kaya raya gitu, agak sulit gitu buat memberikan efek jerah. Makanya salah satu dorongan yang mau kita usung adalah soal rancangan undang-undang tentang perampasan aset Oke. buat pelaku kejahatan. Yang ini juga tidak jadi hal yang diinginkan oleh teman-teman di DPR. Jadi tidak ada proses pembahasan walaupun masuk dalam prolegnas. Kemudian yang lain adalah sebaiknya ke depan baik KPK, penegak hukum yang seperti kejaksaan itu menuntut hukuman tidak hanya bicara soal penjara, tapi pencabutan hak-hak koruptor, termasuk koruptor ke depan tidak boleh dapat hak remisi dan pembebasan bersyarat. Sepanjang Oke. tidak diputuskan oleh pengadilan, koruptor akan menikmati keistimewaan yang sama seperti saat ini. Oke, jangan sampai kemudian keistimewaan ini membuat efek jerahnya betul-betul hilang sehingga korupsi bukannya berkurang atau hilang, justru semakin masif. Itu yang kita khawatirkan. Terima kasih Emerson Yunto telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.